Oke, jadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya melihat di sini ada pertanyaan yang cukup menarik ya, sangat menarik bahkan dari Akang ya, Mas, Bapak ya, udah mungkin Rizal.al_Khawarizmi. Oke, dengan pertanyaan bagaimana menemukan pasangan yang baik? Menurut Pak Dokter, wah dipanggil dokter, jarang-jarang saya dipanggil dokter. Tipe laki-laki yang bisa dikatakan laki-laki yang baik itu seperti apa? Seperti saya. Alhamdulillah. Ya, oke, kita jawab sekarang ya. Thank you buat Mbak Rina Badriah, terus Rizal Al-Khawarizmi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan biasanya dari orang-orang yang pertama saya mengasumsikan mereka masih single apa jomblo ya? Bedanya apa? Kalau jomblo itu nasib ya, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya, ada. Ini sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan bagi orang-orang yang ingin mulai membangun rumah tangga ya. Mereka sedang mencari, sedang dalam proses tahap pencarian pasangan. Oke, pasangan yang terbaik yang ingin mereka dapatkan. Atau mungkin ada seorang orang tua yang sudah punya anak yang juga sedang dalam proses pencarian untuk Anda punya mantu seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mendapatkan pasangan yang baik ya. Buat yang tadi Teh Rina gitu ya, Mbak Rina ya, menanyakan bagaimana tahu cara bagaimana Anda tahu ini adalah tipe laki-laki yang baik. Oke. Nah, sekarang bayangkan ya, coba Anda flashback bagi Anda yang sudah punya pasangan gitu ya, atau yang belum punya pasangan, coba sekarang bayangkan, oke, sebelum Anda menikah ya, sebelum Anda memilih pasangan hidup Anda, oke, apa yang harus Anda miliki terlebih dahulu? Oke, yang pertama, oke, wah ini spidolnya ungu pula ya, Anda harus memiliki kriteria, oke, kriteria ideal ya yang Anda inginkan. Oke, kenapa saya bilang ideal? Karena, nah ini penting teman-teman ya, karena kita sedang bicara goals. Kalau goals kita selalu ingin yang terbaik, betul nggak ya? Dan siapapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti yang terbaik. Setuju apa setuju banget? Setuju ya. Tidak adalah yang namanya pria sempurna ya, kecuali ya Nabi Rasulullah SAW. Tidak adalah yang wanita yang sempurna di dunia gitu kan. Pasti kita diberikan yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah Anda harus tahu dulu kriteria seperti apa yang teman-teman inginkan ketika Anda memilih seekor ya, seorang pasangan dalam hidup Anda. Oke, kenapa? Karena kalau Anda salah pilih, artinya apa? Artinya Anda bisa jadi ya, Anda akan menyesali ya kehidupan Anda sehingga akhir hayat nanti. Oke, kalau Anda salah milih tukang cukur rambut, pangkas rambut atau salon, ya itu penyesalan selama 1 bulan mungkin. Oke, tapi kalau Anda sampai salah memilih pasangan, oke, Anda bisa tersiksa sekian lama. Kecuali Anda berhasil nanti berdealing dengan pasangan Anda, itu materi yang berbeda. Oke, so yang pertama, Anda harus mengetahui seperti apa kriteria ideal yang Anda inginkan. Oke, dan yang Anda inginkan, dan yang kedua, saran saya Anda bicarakan juga kriteria yang orang tua inginkan. Oke, tetapi yang paling penting fondasinya adalah seperti apa yang Anda inginkan. Kenapa? Karena yang menikah kan Anda, bukan orang tua Anda. Tapi penting buat Anda tahu supaya bisa mengakomodasikan keinginan dari orang tua Anda. Ya, walaupun biasanya pengalaman saya nih ya, saya beberapa kali menikahkan orang gitu ya, memproseskan mereka dari mulai perkenalan sampai menikah. Biasanya orang tua kita itu kalau dalam bahasa kita memiliki sebuah kriteria yang tanda kutip
tidak logis gitu ya. Misalnya harus sukunya sama, misalnya kalau agama sama oke lah, itu memang aturan agama. Tapi hal-hal kadang yang ya permintaannya ya pengennya yang sarjana atau harus S2, harus S3 ya, tua juga ya, enggak sangat banyak S3 anak muda ya. Nah, terkadang itu menjadi kriteria orang tua yang mungkin nggak cocok dengan kita. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah komunikasi. Oke, sebuah komunikasi supaya agar secara dunia Anda pun mendapatkan pilihan yang terbaik. Oke, nah jadi PR. Oke, PR. Sekarang ambil gadget Anda, ambil notes, tulis notes itu apa sih bahasa Indonesia? Paper, kertas gitu kan. Anda tulis, ambil bolpen, Anda tulis. Oke, kriteria pasangan seperti apa yang Anda inginkan. Oke, misalnya dia kalau saran saya yang paling jangan lupa Anda masukkan kriteria mental, saya sebut. Karena seringkali Anda mungkin hanya nulis kriterianya hanya kriteria fisik. Betul? Terus kriteria spiritual. Oke. Terus kriteria modal. Oke. Kemungkinan besar ini ya. Yang lainnya sisanya keturunan dan seterusnya. Kita bisa bahas lebih detail lagi. Tapi yang sering terlupakan adalah kriteria mental. Maksud saya apa gini? Fisik, oke? Kalau fisik, seganteng-gantengnya Brad Pitt, seganteng-gantengnya Tom Cruise, ampe tua tetap ganteng sih ya. Berarti jangan pakai Brad Pitt, jangan pakai Tom Cruise lah. Ya, saya lah katakan gitu ya. Wajah saya SMA sama sekarang gantengan sekarang sih. Jangan saya jadi contohnya ya. Kecantikankah, kegantengankah itu akan pudar. Oke? Jadi fisik ini itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan semu dan bisa jadi memudar. Oke? Spiritual ini penting tentunya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Modal juga oke lah, tapi yang namanya ya istilahnya kalau Anda pengen langsung dapat orang kaya, ya biasanya mohon maaf nih, biasanya orang tua Anda harus kaya terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata orang tua Anda bukan orang kaya? Mohon maaf gitu. Ya, biasanya agak sulit kecuali memang Andanya memiliki sebuah magnet, sebuah kepantasan, sebuah kelebihan, sebuah keahlian di mana Anda bisa menaklukkan anak orang kaya. Betul? Tapi ingat, sebenarnya yang kaya orang tuanya, bukan calon pasangan Anda. Bisa dipahami bedanya. Itulah kenapa poin mental ini saya sebut sangat berpengaruh, sangat penting, merupakan sebuah fondasi teman-teman. Oke, fondasi mentalnya ini sebagai sebuah dasar yang sangat substantif, karena kalaupun katakan Anda hari ini belum punya penghasilan yang layak untuk Anda banggakan di depan calon mertua Anda, it's okay. Atau katakan Anda seorang orang tua yang calon menantu Anda, oke, calon mantu Anda ini belum punya penghasilan yang bisa Anda lihat hasilnya seperti apa. Atau Anda melihat calon pasangan Anda, apakah itu calon istri atau calon suami Anda, belum punya penghasilan yang Anda idam-idamkan, it's okay. Semua mulai dari nol kok. Pengalaman saya juga seperti itu. Saya kuliah bahkan sejak zaman mahasiswa. Namun mental kejuangan, mental sukses, mental kaya, mental menjadi seorang pemenang, ini yang akan menentukan seberapa besar biduk rumah tangga yang akan Anda bangun bersama pasangan Anda.